di atas semua sifat Tuhan, yang paling ujungnya itu atau paling di atasnya itu adalah Kasih sayang. gitu. Bukan cinta loh, kasih. Kenapa Allah dibilang aku adalah Ar-Rahman gitu. Gabungan dari semua yang ada di semesta ini, kalau di blend jadi satu, dicampur kayak warna gitu, jadi putih, jadi kasih. Makanya disebut Ibrahim karena dia sumber dari semua sifat yang ada, yaitu Ibrahim ya, sumber kasih sayang. Dan itu melahirkan orang seperti Yunus yang karena kontemplasinya dia juga jadi orang yang penyantun, penyayang gitu. Dari tadinya dendam dan marah. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke. Kita selalu mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang terus-menerus nggak bosan untuk belajar sama kita. Dan kita sesama murid yang terus mau belajar. Dan selalu ini jangan bosan kalau saya mengulang-ulang bahwa Tiga Fakir ini semua murid, semua pembelajar. Kita bukan hendak meyakinkan sesuatu, tapi kita mengajak untuk melihat dari perspektif yang lebih berbeda, perspektif yang mungkin lebih helikopter, dan mudah-mudahan apapun yang kita sajikan, obrolan kita, diskusi kita dari pembelajaran kita masing-masing bisa dikunyah sama teman-teman dan bisa dinikmati, dan yang paling penting bukan diambil hanya sebagai pengetahuan tetapi bisa diaplikasikan dalam keseharian. Kita masih dalam pembahasan panjang tentang hakikat Nabi dan Rasul. Jadi kita mencoba melihat dari sudut pandang bukan hanya histori, bukan hanya dongeng, sesuai dengan Quran di surat 12 ayat 111 itu bahwa Quran itu ternyata bukan dongeng gitu kan, bukan hanya cerita yang dibuat-buat gitu, tetapi apa sih relevansi dari isi Quran terhadap kekinian, karena saya rasa Quran akan berlaku juga di saat ini, di kehidupan kita sekarang, dan untuk diaplikasikan menjadi kesadaran yang lebih baik. Kita sudah membahas banyak sekali tentang Nabi dan Rasul, dan mungkin kita akan masuk ke dalam yang esensial nih. Kita akan bicara tentang Ibrahim dan Yunus. Dan bahkan Ibrahim ini sesuatu yang spesial gitu ya. Kalau kita ngelihat di Quran ini kan Ibrahim ini punya tempat gitu ya, atau Ibrahim ini dijadikan sebagai pemimpin gitu ya, suri tauladan, dan bahkan dalam tradisi Islam di At-Tahiyat terakhir juga nama Ibrahim itu selalu disebut gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Ibrahim itu hanya cerita di mana seorang anak yang tidak mau mengikuti bapaknya sehingga Ibrahim ini memiliki kesadaran sehingga Ibrahim ini nanti juga disuruh menyembelih Ismail gitu, dan Ibrahim ini adalah sosok teladan yang luar biasa. Seperti apa sih Ibrahim dalam esensial dan hakikat yang bisa kita relevansikan pada kekinian? Langsung kita ke Mas Sony. Silakan, Mas. Makasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim, kita bahas mengenai Ibrahim ya. Ibrahim itu kalau di Al-Quran adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah, betul. Uswatun hasanah, jadi suri tauladan. Dan menariknya suri tauladan kalau di surat 33 itu kan dibilang ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, ya, gitu ya. Ya. Dan menariknya uswatun hasanah atau Rasulullah sebagai uswatun hasanah yang disebut namanya itu Ibrahim. Ya. Malah bukan Nabi Muhammad loh. Betul. Tapi Ibrahim gitu. Jadi di 62 ayat 2 itu dibilang Ibrahim itu adalah suri tauladan bagimu gitu ya. Bahkan di surat 16 120 itu dibilang ikutilah agama Ibrahim, perintah pada Nabi Muhammad, milah Ibrahim. Kita udah bahas milah kemarin ya. Milah itu adalah action yang didasari oleh Ibrahim, ya. Milah itu action yang didasari oleh Ibrahim. Ibrahim itu secara hakikat adalah berasal dari kata abu dan rahim, bukan Abu Marlo. Mas, tapi tadi 60 ayat 4 kayaknya kita baca dulu deh. Boleh. Supaya legitimate gitu boleh, bahwa silakan. Ternyata yang disebut suri tauladan itu secara penamaan gitu ya, itu adalah Ibrahim gitu. Jadi silakan. Di surat 60 ayat 4 itu ada kalimat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya,
sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu, dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya. Jadi di 60 ayat 4 tadi, bukan 64 ayat 4, sorry saya salah sebut. Dan di 33 ayat 21 kan ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Ternyata uswatun hasanah yang disebut namanya Ibrahim. Betul. Malah bukan Nabi Muhammad gitu. Jadi kenapa Ibrahim itu jadi uswatun hasanah atau suri tauladan? Lalu ikutilah milah Ibrahim, atau action yang didasari oleh, kemarin udah kita bahas di 7 jalan menuju Tuhan tuh, oleh Ibrahim. Itu abu, rahim tuh abu tuh, atau atau aba atau abu itu artinya sumber, rahim itu kasih sayang. Jadi semua itu harus didasari oleh sumber kasih sayang, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi nama Ibrahim itu hakikatnya adalah ya nama Tuhan gitu, yaitu sumber kasih sayang gitu. Lalu kemudian di surat tadi Kang Abu bilang Al-Baqarah surat 2 124. Ya. Ibrahim itu imam bagi kamu semua. Imam itu gimana ya, kalau kita bilang Ibrahim itu sosok, kita nggak pernah kenal gitu. Tapi dia imam bagi seluruh manusia. Betul. Artinya sebenarnya seluruh manusia itu harusnya berimam atau melakukan segala sesuatu di aku 3, yaitu di Hawa itu, dengan dasar dari aliran sumber kasih sayang gitu. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya Nabi Ibrahim, dari yang muda kemudian dia tidak mau mengikuti ajaran orang tuanya, lalu kemudian dia menghancurkan berhala. Halnya kan ada sifat yang keras gitu, yang determinan dan nggak mau dikasih dogma dan doktrin gitu, maunya nyari sendiri dan sebagainya gitu ya. Itu akhirnya dia mendapatkan di surat 6 ayat 75 sampai 79 itu Tuhan yang asli, menyaksikan Tuhan yang sebenar-benarnya, hakikatnya itu. Akhirnya dia dialiri oleh kasih sayang dan mempunyai sifat yang penyantun gitu kan. Kalau di Quran dibilang Ibrahim itu sifatnya penyantun atau bapak penyayang Ibrahim itu. Jadi benar-benar sifatnya itu kasih sayang sekali gitu. Dia juga dengan bapaknya, meskipun bapaknya seperti itu, tapi dia terus mendoakan gitu kan. Di surat 9, 114 gitu ya. Jadi terus-menerus mendoakan ayahnya. Jadi hakikatnya sebenarnya kita harus belajar, dan dia dibakar api tidak terbakar. Itu kan bukan api, ya itu ceritanya begitu, tapi hakikatnya kan dibakar api kan. Api itu kan ya setan kan, kemarin kita udah bahas kan. Dia dipengaruhin setan, dibakar itu nggak mempan gitu ya. Memang kalau udah ada di frekuensi tinggi atau dikasih sayang, ya frekuensi rendah, yang energi rendah atau api itu nggak akan membakar kita gitu. Nah, kita tidak akan dipengaruhi oleh itu semua. Nah, jadi hakikatnya adalah, intinya tuh kita tuh harus tahu bahwa hidup ini harusnya yang menjadi imam atau menjadi pedoman, petunjuk itu adalah sumber kasih sayang Ibrahim itu. Semua itu kita diajarkan Tuhan untuk bersifat compassion gitu, bersifat kasih sayang gitu. Dan kalau ada segala sesuatu yang membuat kita melekat, itu harusnya dilepaskan gitu. Makanya ada cerita juga dia disuruh untuk menyembelih Ismail. Menyembelih Ismail itu kan bukan berarti disembelih secara fisik, tapi Ismail itu ditinggalkan lah di kota Mekah yang kering, yang tandus, yang kayaknya kalau ditinggalin situ itu ibu dan anak tuh bakalan meninggal deh, mati gitu. Mati kelaparan aja gitu, karena nggak ada apa-apa gitu. Tapi kata Allah di dalam mimpi itu, kamu sembelih dia dan akan ku ganti dengan hewan sembelihan yang besar. Artinya apa? Kamu tinggalin aja, udah urusanku yang memberikan rezeki kepada Ismail dan Siti Hajar gitu kan.
Jadi artinya Ibrahim menyembelih anak itu adalah suruh meninggalkan dia dari kota Mekah karena ada beberapa daerah yang Tuhan mau dia berdakwah ke tempat-tempat lain gitu. Ibrahim itu didesain oleh Tuhan untuk menyebarkan ajaran kesadaran nih karena dia udah ketemu Tuhan yang benar gitu ya, untuk keliling dunia gitu. Keliling dunia kemana-mana sampai kalau di Injil itu ke Asia gitu. Makanya dia punya istri 3 kalau di Injil. Iya betul. Ada Siti Sarah, ada Siti Hajar, ada Ketura. Ketura tuh di Asia gitu. Jadi nggak boleh ada di satu tempat terus, nggak boleh enak di satu tempat nggak mau pergi ke tempat lain. Oke. Makanya waktu dia udah di Mekah, dia diperintah untuk menyembelih Ismail. Itu artinya meninggalkan Ismail di tempat yang tandus. Dan nanti Tuhan akan menggantinya dengan hewan sembelihan yang besar. Makanya begitu ditinggalin, ternyata Allah memberikan sumur Zam-Zam gitu di situ. Memberikan sumur Zam-Zam dan ternyata dia membangun sama Ismail Baitullah Ka'bah itu kan. Dan ternyata tuh jadi daerah yang subur, jadi daerah yang pusat spiritual. Orang naik haji juga ke sana sampai sekarang gitu. Artinya itulah hakikatnya gitu. Lalu dia ke tempat-tempat lain gitu untuk menyebarkan ajaran ini. Jadi kasih sayang tapi tidak ada cinta gitu. Tidak melekat. Bedanya cinta sama kasih sayang gitu. Cinta itu ada kemelekatan gitu. Posesif. Kalau kasih tuh enggak gitu. Oke. Makanya dia tidak boleh mencintai, tapi dia adalah bapak penyayang pengasih gitu. Jadi nggak ada unsur attachment atau kemelekatan di situ. Dan dia digantikan oleh Ishak, nanti kan kita bahas Ishak ya. Gini itu kalau Bu. Oke, thank you Mas Sony. Jadi tadi itu sumber gitu ya. Itu sih kira-kira ya. Jadi sumber yang betul-betul bukan cinta tetapi kasih sayang. Ya. Bahwa dia mengajarkan untuk tidak melekat gitu ya. Tidak melekat ya. tapi mengasihinya. Tapi banyak. Oke Mas, nanti aku akan deep dive lagi kenapa dia dijadikan ya di 4125 kan sesuatu yang ya kenapa suri tauladan lah gitulah kira-kira. Thank you Mas Sony. Bang Dame, silakan. Ya, makasih Kang Abu, Mas Sony, sahabat-sahabat Tika Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus terang sangat banyak terinspirasi dari sosok Ibrahim secara historis saja. Membaca kisahnya di Al-Quran luar biasa. Apalagi sedikit-sedikit setelah belajar hakikat keibrahiman. Itu juga banyak banget mengajarkan gitu. Dan ini juga dijadikan satu monumen ritual. Baik itu hari Idul Adha, Idul Kurban dalam tradisi Islam. Juga prosesi haji. Selain itu juga dalam ritual sholat namanya selalu disebut. Dalam konteks sejarah Semitic religion, dia adalah bapak dari tiga agama besar. Yahudi, Nasrani, sama Islam gitu. Jadi penting sekali untuk menghayati keibrahiman ini. Ya. Nah dari cuplikan-cuplikan potongan-potongan sejarah yang tertulis di Al-Quran ataupun kitab suci lain, kita banyak mengambil dari situ. Dan secara kata-kata itu Mas Sony tadi udah menyampaikan bapak kasih sayang gitu ya. Nah kalau dari saya Mas, itu satu yang paling dahsyat yang saya dapat dari keibrahiman itu adalah kenapa dia disebut sebagai Khaliullah, Imam Khalilullah ya. Khalilullah kan, Khalilullah kekasih Allah, kekasih Allah, imam, dan juga jadi ada satu jejak di Masjidil Haram Maqam Ibrahim. Nah ini referensinya sebetulnya ada bantuan dari penjelasan kitab suci dan uraian-uraian metafisiknya. Tapi yang dialami kan yang paling penting ya, yang dialami yang paling penting. Jadi bayangkan sahabat-sahabat sekalian, orang yang menuju Allah ya dari haji Mekah itu di Mekah, itu mau nggak mau pasti pingin ini ada Maqam Ibrahim di sini. Ya. Jadi Ibrahim ini adalah seseorang yang melakukan satu proses perjalanan dari yang sangat logik, rasional ya, sampai kepada dia menemukan jati dirinya. Itu. Jadi
kalau kita mau mengalami keibrahiman ini, kita harus berani melepaskan semua apa yang paling kita cintai. Tuh. Coba itu gimana itu? Oke. Ya. Jadi kalau mau kita menjadikan Ibrahim sebagai suri teladan, apa yang sudah kita bangun, kita bersedia untuk melepaskannya gitu. Boleh saya potong dikit? Ya. Jadi dibilang Ibrahim adalah seorang yang hanif. Iya. Hanif itu artinya melepaskan. Iya. Oke. Itu. Jadi dia melepaskan semua. Ya. Makanya Allah akan ganti semua kemelekatan itu dengan kasih. Kasih itu tidak melekat, tapi memancar. Nah itu. Dan dulu Bang Rahmat tadi salah satu arti bahasa Ibrahim atau Baroha itu juga artinya logis, betul Bang Rahmat? Iya. Logis. Iya, makanya dia sangat logis, tetapi dalam proses dialektika intelektualnya itu kan banyak tuh yang dihancurin patung, kemudian ditaruh di sini, itu ada kisah-kisah. Nah, saya mau ajak lagi yang kisah yang dialami jutaan manusia ini. Dia punya satu tekad yang bulat untuk melepaskan apapun sampai ketemu yang hakiki gitu. Itu kan luar biasa itu. Jadi kita bisa belajar dari Ibrahim itu supaya dapat Abraham itu kan. Ibrahim itu supaya menjadi bapak kasih sayang gitu. Dia tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari makhluk, tetapi sudah kasih sayang itu sendiri. Dia adalah kasih sayang itu sendiri. Nah, pada waktu kita sudah bertekad untuk melakukan pelepasan itu, nah puncaknya adalah apa yang paling kita cintai itu ya, apa yang paling melekat pada kita apa? Ismail kalau di situ kan. Ismail itu adalah dambaan hati kita gitu. Berani nggak kita apa yang kita paling cintai itu kita lepaskan gitu. Ya meskipun ada uraian tubuh, ego gitu-gitu kan macam-macam kan. Tapi setidaknya cicipan pertamanya itu. Dan secara pribadi ada satu pengalaman dalam hidup saya itu diberikan seperti itu. Ya kan, misalnya kita sayang banget sama perusahaan. Wah ini gue banget nih gitu. Udah, atas ketauladanan pada Ibrahim, udah nggak apa-apa deh. Masih ada dehnya nih. Gue lepasin. Nanti jadi apa nggak tahu juga gitu. Nah begitu sudah saya dilepaskan semua itu. Ya teman-teman tiga fakir silakanlah introspeksi atau self inquiry. Ketika sudah mengalami seperti itu, udah total surrender. Dia berserah banget sama Allah. Nah itu di Ka'bah itu ada di situ Hijir Ismail itu. Hijir Ismail itu perjalanan jiwa kita udah sampai pada pelepasan total itu. Ya pelepasan total ini bukan cuma understanding, tapi total betul-betul the way of surrender. Oke. Ibrahim mengalami itu untuk dia menjadi kekasih Allah ya. Udah begitu dia udah lepasin, ya ini lagi sih simbol Ibrahim ini nih ya. Pada waktu kita sudah berserah pada total pada Allah, nggak keganggu lagi tuh kita itu. Kalau kita lagi tawaf kan, kalau mau mengalami ini nih, kita lagi tawaf nih. Tawafnya itu anti clock. Itu kan pasti kita terganggu tuh. Hiruk pikuk ini itu terganggu banget kita maksudnya. Tapi begitu kita sudah mencicipi apa yang dimaksud Ibrahim sebagai total surrender, nanti kita bahas lagi di Ismail ya. Asma gitu Ismail. Itu Ibrahim sudah pasrah total. Dalam kepasrahan itu, nah ini lagi ditaruh tuh pancuran itu apa namanya? Kan ada tuh. Ya. Pancuran emas gitu ya. Pancuran emas itu kan. Ya, pasti Mas Sony juga mengalami begitu. Kita surrender total, maka rezeki itu kan selalu ini tuh netes kok. Menetes. Nah di situ kita masih belum kenal siapa diri kita yang sejati. Kita hanya berserah total pada Allah. Nah setelah itu baru kita sampai kepada Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim itu adalah aku adalah kasih sayang. Aku dua itu adalah kasih sayang. Bisa aja kan aku itu kesadaran, aku itu power, aku itu kudroh, aku itu wujud, bisa aja. Tapi dalam konteks Islam itu adalah aku adalah kasih sayang. Jadi cinta itu bukan lagi perasaan, bukan emosi, bukan atribut, tetapi aku adalah kasih sayang. Itu ke Ibrahim.
Makanya ini disebut kedudukan Ibrahim, makom Ibrahim. Karena dia sudah jadi aku adalah kasih sayang. Aku adalah kasih sayang itu. Ya, pantaslah dia jadi imam. Pantaslah dia jadi tauladan. Pantaslah dia jadi kesayangan Allah. Sebenarnya kan bukan dengan sosoknya tapi sifat. Sifat. Ya. Bahkan keberadaannya. Jadi kasih sayang kan oke sifat. Bukan sosok. Jadi kalau aku sudah sadar aku adalah cinta dalam arti true love ya, kasih sayang rahim itu, maka I protect everything. Kenapa bukan Rahman gitu, Ibrahman gitu, kenapa enggak Ibrahman gitu? Kenapa bukan Ibrahman? Kenapa Ibrahim? Karena kalau Rahman itu kan dia kasih sayang yang apa aja gitu ya, tersebar. Tapi kalau Ibrahim itu kasih sayang itu menjaga, memprotek. Jadi Bapak kasih sayang, sumber kasih sayang, dia yang memprotek. Sehingga jadi salah satu latihan supaya jadi Ibrahim, merealisasikan keibrahiman, Kang. Ini ngomongnya gampang tapi luar biasa. Ketika kita konflik sama orang, sebel banget sama dia, ya kita berkorban, kita datangin dia. Mana itu, Kang? Kita datangin dia. Dia sudah menyakiti kita, dia sudah mengkhianati kita. Kita doakan dia, kita datangi dia. Nah itu, makanya dia tauhid, udah nggak ada kebencian di situ. Nah, esensi ini, hakikat Ibrahim ini, jadi doa seluruh umat manusia sebenarnya. Kalau di Islam malah dijadikan satu mantra kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi kalau ini jadi pemahaman kita, ini luar biasa. Setiap hari kita baca nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim gitu. Itu dan ini merealisasikan keibrahiman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mengenai imam seluruh umat manusia ini ada juga satu inspirasi nih Mas Soni, Kang Abu. Karena ada tuh waktu itu 7 derajat ya, 7 latifah, 7 derajat kesadaran kan. Nah, Ibrahim nyampe ke penyatuan itu. Jadi kalau membuktikan keibrahiman, jadi alam semesta ini adalah tubuhku. Iya kan? Ibrahim merasakan itu. Dia enggak. Jadi Ibrahim itu merealisasikan orang yang sakit di sana itu aku yang disakiti gitu. Iya, itu Ibrahim. Jadi boleh dikatakan puncak realisasi kemanusiaan itu bisa dikatakan Ibrahim mengejawantahkan itu, keibrahiman. Nanti kita bahas di Muhammad ya, itu sempurna lagi tuh di Muhammad. Tetapi poin yang mau saya tekankan di sini adalah Ibrahim itu merasakan semua denyut semesta gitu, kesadaran itu. Mungkin teman-teman pernah nonton nggak film Lucy? Iya kan? Ya. Kan kalau udah secara saintifik kan, kalau Einstein bilang kita baru menggunakan berapa 12% atau berapa persen. Nah kalau seseorang sudah mampu, sudah tiba-tiba terbuka kecerdasan 100%, semua dia rasakan gitu. Jadi makanya dia waliullah, kekasih Allah. Itu makom Ibrahim. Ya boleh jadi kita ya dikaruniakanlah pada mereka yang bersungguh-sungguh. Begini ya rasanya makom Ibrahim gitu. Jadi bisa lewat mati suri lah, bisa lewat meditasi samadhi mendalam. Sekian momen dirasakan Mas Soni. Nah itu jadi satu Allahumma, ya kan, kama sholita ala sayyidina Ibrahim. Pantas itu jadi bapaknya kasih sayang, berkasih sayang. Saya melihat begitu dari Ibrahim ini. Jadi historisnya juga menjelaskan. Makanya ketika dia dibakar api, ya simbolnya setan lah, atau saya suka nyebut derita yang parah.
Datunya nggak menderita kan gitu. Mau dikomporin gimana pun nggak Nggak, ikut marah. nggak. gitu ya. Dia nggak dibakar api itu dikomporin. Iya, iya, dahsyat kan itu. Iya, iya. Jadi memahaminya aja nih, kita understanding itu terdahsyat banget. Apalagi dikaruniakan kita merealisasikan atau merasakan kalau bahasa. Tapi ini bukan rasa emosi ya. Iya, iya, iya. Mungkin satu hal yang penting yang saya perlu sampaikan di sini bahwa Ibrahim tuh meninggalkan prasasti yang luar biasa gitu. Kalau orang zaman dulu Kang Abu itu suhufnya itu atau kitabnya itu bentuknya prasasti. Oke. Ya. Nah, untuk menyatakan bahwa sayalah yang membangun prasasti ini, dia bisa ada materainya. Materainya adalah cap kaki apa tangan. Kayak kalau kita lihat di peninggalan raja-raja kayak batu tulis apa, setelah ada kata-kata tuh ada cap tangannya. Oke. Tangannya tuh di batu ya, orang zaman dulu ya, batu diginiin gitu udah bisa kayak stempel gitu. Iya, iya. Nah, dia membangun Ka'bah gitu. Yang Ka'bah itu Baitullah. Baitullah tuh adanya di hati kan. Betul. Tapi hati kita tertutup gitu kan dibilangnya. Dalamnya banyak berhalanya. Lalu di situ ada makom Ibrahim yang di luar yang kemudian makom Ibrahim itu kan sebenarnya kan ada di dalam hati harusnya, bukan di luar hati. Iya, betul. Tapi karena hati kita tertutup begitu, akhirnya dia di luar. Harusnya Ka'bah tuh dibuka, hati Baitullah itu tuh dibuka. Salah satu yang mengunci Baitullah tuh Hijr Ismail, yaitu kemelekatan gitu. Iya. Makanya Ibrahim di surat 6, 120, 116, 120, 123 tuh seorang yang hanif. Hanif itu artinya melepas semuanya, kemelekatan. Hijr Ismailnya dilepas semua, sehingga hatinya udah kebuka dan makom Ibrahimnya bisa masuk ke dalam hatinya, kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi kita udah bahas di sebelumnya itu ada 4D itu kan. Distance, disconnect, disclose, detach, disassociate. Itu tuh sebenarnya hanif gitu. Melepaskan. Sehingga kita bisa pindah dari aku 3 ke aku 2. Bahkan kalau udah Ibrahim tuh udah di aku 1 gitu ya. Betul sekali. Udah di sumber kasih sayang. Oke. Nah, mungkin dikaitkan sama Yunus, Mas, kan itu kan senada tuh ya. Yunus itu kan santun gitu kan. Arti Yunus itu santun gitu. Maka kenapa di episode ini kita kaitkan antara Ibrahim sama Yunus tuh jadi satu kesatuan senada selaras tuh gimana, Mas? Iya, jadi Yunus itu kan ceritanya kan gini ya. Dia kan marah-marah gitu kan. Dia punya kesalahan sama umatnya. Dia meninggalkan umatnya kira-kira gitu. Banyak yang bilang ini meninggalkan umatnya itu akhirnya dihukum Tuhan dengan masuk ke perut ikan paus gitu kan. Sehingga dia ada di perut ikan paus itu. Kalau di Quran ada banyak suratnya tuh. Di surat 37 dan sebagainya itu. Nah, atau surat 21 juga ada. Iya. Nah, jadi sebenarnya itu simbol orang yang berbuat salah, kemudian dia berkontemplasi gitu. Dia berkontemplasi, dia masuk ke quote-unquote gua atau perut ikan paus, itu kan cuman perumpamaannya aja. Dia masuk dan dia berkontemplasi dan dia mengakui kesalahannya gitu. Kemudian karena Allah Maha Penyantun dan dia diampuni dan diberikan pengampunan, dan akhirnya hatinya dilembutkan. Jadi dari yang tadinya marah-marah, dendam, masuklah ke quote-unquote tempat kontemplasi itu, tempat merenungkan diri itu, lalu dia bisa diberikan pencerahan langsung gitu. Misalnya kayak kalau di penjara tuh ada orang berbuat kesalahan dimasukin ke sel tapi yang di bawah itu, di bawah tanah, special bunker gitu kan, taruh di bunker, disuruh kontemplasi gitu. Sampai akhirnya dia berhari-hari, dia akhirnya menyadari kesalahannya, lama-lama dia bisa menemukan Tuhan dan bisa dialiri kesadaran. Oke. Di cerita pewayangan ada kayak gini juga nih, ketika Bima misalnya sama Dorna kalau nggak salah ya, itu disuruh untuk masuk ke laut dan melawan namanya Dewa Ruci gitu. Jadi laut itu simbol sebenarnya, karena kan perut ikan paus juga simbol dari lautan kasih sayang Tuhan yang semakin dalam gitu. Jadi kamu menyelamlah semakin dalam seperti cerita Bima dan Dewa Ruci. Dia melawan Dewa Ruci kan, padahal Dewa Ruci itu dirinya sendiri. Iya. Gitu. Jadi dia sedang menemukan sejatinya dia dengan cara mencembur ke laut dan bertemu namanya Dewa Ruci gitu. Sama seperti Yunus. Jadi dia masuk ke dalam sarana kontemplasi, lalu dia merenung dan dia bisa mendapatkan hakikat dari. Nah, kita kadang-kadang hidup tuh perlu gitu sih. Iya.
perlu masuk ke gua gitu. Makanya di surat 18 ayat 16, masuklah kamu ke dalam gua gitu. Ya kan kalau Yunus di perut ikan hiu, kalau Nabi Muhammad ya ke gua Hiro gitu. Ini kan bentuknya aja beda, tapi kan esensinya sama, perenungan gitu. Dan tadi saya juga mau tambahin bahwa semua sifat-sifat Tuhan itu ada gitu Kang Abu. Tadi kan kita kemarin kita bahas bahwa semua sifat mulai dari dendam, baik, buruk, apa segala macam tuh ada gitu. Termasuk kayak sifat Yunus ini yang marah gitu, lagi marah, lagi dendam sama kaumnya karena dia tidak diperhatikan gitu. Tapi ujung-ujungnya itu akan digantikan dengan Ibrahim gitu, dengan kasih sayang, dengan Yunus gitu, nyantun. Itu kayak warna loh, Kang Abu, Bang Dame. Jadi warna itu kalau semua dicampur jadi satu, jadinya apa? Putih. Ya. Itulah kasih sayang gitu. Oke. Jadi di atas semua sifat Tuhan yang paling ujungnya itu atau paling di atasnya itu adalah kasih sayang gitu. Bukan cinta loh, kasih. Kayak di 654, 612, 1706 itu Allah itu kasih gitu. Karena apa kasih? Karena Allah dibilang aku adalah Ar-Rahman gitu. Atau Ar-Rahim, karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu kalau di dalam bahasa Indonesia kasih ya. Karena itu gabungan dari semua yang ada di semesta ini, kalau di blend jadi satu, dicampur kayak warna gitu, jadi putih, jadi kasih. Oke. Nah dia makanya disebut Ibrahim karena dia sumber dari semua sifat yang ada, yaitu Ibrahim ya, sumber kasih sayang. Dan itu melahirkan orang seperti Yunus yang karena kontemplasinya dia juga jadi orang yang penyantun, penyayang gitu. Oke. Dari tadinya dendam dan marah. Oke. Thank you Mas Sony. Itu ada doa yang populer dari Yunus kan, itu populer banget, itu jadi wiritan juga tuh, la ilaha illa anta subhanaka ini kita menajal. Betul. Kayak Nabi Adam juga doanya sama. Iya. Rabbana zalamna anfusana kan sama itu. Iya. Itu pada saat kita tersesat, pada saat kita bingung, pada saat kita overthinking, dikuasai oleh kemarahan, aku tiganya dominan, ya kita perlu masuk perut ikan dulu kan gitu kan. Sebenarnya perut ikan itu kan menyelam ke dalam laut gitu. Sebenarnya meditasi. Iya, meditasi. Oke. Menyelamnya itu. Menyelam. Meditasi sebenarnya itu kan. Oke. Hakikat. Iya. Pada saat kita menyelamkan di situ masih banyak tuh suara-suara kemarahan itu. Jadi dinetralisir dengan Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku telah jolim pada diriku. Nah di titik terdalamnya itu baru Yunus menemukan Ibrahimnya lagi gitu. Ini boleh juga tuh kalau Adam itu kan aku dua, Ibrahim itu aku satu, udah lebur jadi aku dua, aku dua, udah lebur jadi aku satu. Betul. Itu Ibrahim tuh. Betul. Ya betul. Kan? Ya. Tapi kalau dari urutan lu cuy, Adam kan harusnya yang paling dulu gitu ya. Tapi menarik itu malah Ibrahim yang jadi satu gitu. Itu menarik sih. Kayak jangan balik sih. Pokoknya kata kuncinya adalah bagaimana kita mempelajari baik Ibrahim maupun Yunus, di mana dia ada perenungan. Kan Yunus tuh sekali lagi salah satu pemaknaan artinya itu adalah santun, humble gitu ya. Bagaimana dia ya intinya dia memiliki sifat kesantunan gitu. Dan Ibrahim itu juga kata kuncinya juga tadi adalah awalnya juga Ibrahim sama loh, keras loh. Oh iya sama bapaknya kan begitu ya. Dihancur-hancur. Yes, sama itu dua nabi yang mempunyai cerita yang hampir sama sih. Makanya kita jadiin satu episode. Oke. Dan di situ kita belajar ya bahwa yang bisa merubah kita menjadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Yunus, Ibrahim tuh hanya Tuhan. Makanya jangan aku mulai besok akan berubah. Itu nggak bisa. Kamu harus surrender untuk Tuhan yang rubah kamu gitu. Kita bersedia aja gitu ya. Sedia dirubah oleh Tuhan. Oke. Jangan berusaha merubah diri kita sendiri. Nggak bakal bisa. Makasih Mas Sony, Bang Dame. Oke, kita bisa belajar ya kenapa tadi suri Tauladan di surat 60 ayat 4 itu adalah Ibrahim. Karena ternyata kita bisa menyimpulkan Ibrahim itu adalah aku dua yang udah melebur ke aku satu, yang sudah beneran penuh dengan kasih gitu ya. Maka diberikan pelajaran untuk melepaskan cintanya, melepaskan kemelekatannya,
Dan senada dengan Yunus yang dia humble untuk masuk juga menelaah dirinya dan akhirnya dia menemukan juga kesadaran di situ. Jadi satu pertanyaan Kang Abu sebelum tutup. Jadi Ibrahim adanya di mana? Iya di sini. Yang harus jadi imam terus-menerus dalam hidup kita kan. Karena kita tadi ngomong dia sosok. Tapi kan yang ada di sini. ya, makanya dibawa-bawa terus gitu ya supaya ingat ada di sana. Makanya kan sedikit saya tadi menekankan kenapa aku dua itu adalah cinta kasih sayang. Jadi ketika aku dua melebur kepada aku satu, itu yang ada hanya kasih sayang aja. Bukan kasih sayang ditafsir oleh aku tiga Hawa, bukan. Itu kan emosional, depend on. Betul. Tapi mungkin saya koreksi dikit Bang Dame, bukan cinta tapi kasih. Kasih ya. Kalau cinta tuh bahasa Arabnya hub ya. Habib. Ya. Ada kemelekatan lah ya. Mungkin bisa. Ini rahim. Oke. Terima kasih Mas Sony, Bang Dame, dan mudah-mudahan tadi menarik sekali pertanyaannya. Jadi Ibrahim bukan yang di sana, tetapi Ibrahim yang ada di sini. Dan semoga kita terus meleburkan 3 ke 2 dan 2 ke 1. Terima kasih.